Bab 43. Ternyata Valentino adalah tuan muda yang kaya raya itu. Kamu bahkan tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan dan aku tidak ingin menjelaskannya padamu. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan sekarang, tapi segera keluarlah dari mobilmu dan tinggalkan saja di situ. Aku akan menyuruh orang untuk mengambilnya, ujar pengawas koordinator dengan nada suara yang acuh tak acuh dan tanpa emosi. Apa? Keringat dingin membasahi tubuh Hawik. Situasi macam apa ini? Padahal Hawik sudah mengatakan dengan baik-baik kepada pengawas koordinator saat meminjam mobil ini. Dia sudah mengendarainya selama 2 hari, jadi kenapa tiba-tiba disuruh kembalikan? Jangan-jangan pengawas koordinator sudah tahu bahwa mobilnya ditendang oleh Chloe. Bisa jadi seperti itu. Maple Rain Real Estate terkenal sangat berkuasa di kota Neo. Mereka bisa mengetahui segala sesuatunya dengan mudah. Kebencian pun merayapi hati Hawik begitu terpikirkan akan kemungkinan itu. Semua ini salah Chloe si wanita ini. Tolong dengarkan aku dulu, pengawas koordinator. Aku memang menggores mobilmu sedikit, tapi sekarang akan segera aku perbaiki. Aku juga akan memberikanmu uang sebagai kompensasi. Hawik melirik ke arah Valentino dan yang lainnya, lalu menolehkan kepalanya sedikit dan berujar dengan suara rendah di telepon. Dia masih tidak ingin Valentino dan yang lainnya mengetahui bahwa mobil ini adalah mobil pinjaman. Kamu pikir perlu memberikanku kompensasi? Perusahaanlah yang memberikan mobil itu kepadaku. Jadi kamu harusnya memberikan kompensasi kepada perusahaan. Tidak usah banyak bicara lagi denganku sekarang. Cepat hentikan mobil itu dan jangan mengendarainya lagi. Seru pengawas koordinator di telepon. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Lelucon apa ini? Apa mungkin masalah yang bisa membuat Presidir Hendrik turun tangan adalah perkara kecil? Sebenarnya Hawik terlibat dalam masalah besar seperti apa? Dasar dungu. Hawik bisa mendengar bisikan kesal dari ujung telepon sana. Lalu pengawas koordinator pun menutup telepon itu. Sekujur tubuh Hawik menjadi lemas setelah mendengar nada sambung yang terputus dari ponselnya. Persis seperti kata Valentino. Mereka sudah tidak bisa menggunakan mobil ini lagi. Mereka benar-benar tidak bisa menaiki mobil Prado ini lagi. Dia sama sekali tidak berani tidak mematuhi pengawas koordinator meskipun atasannya itu tidak berada di tempat kejadian. Dia tidak akan berani melanggar perintah pengawas koordinator selama dia masih ingin bekerja di Maple Rain Real Estate dan mengetahui bagaimana cara kerja Maple Rain Real Estate. Ucapan Valentino ternyata tepat. Namun, bagaimana dia bisa tahu? Jangan-jangan dia adalah seorang peramal. Hati Hawik terasa campur aduk. Dia mematikan ponselnya dalam diam dan memasukkannya ke dalam kantongnya. Tatapannya tampak kosong. Hawik, kenapa kamu malah melamun? Cepat buka pintu mobilnya. Aku ingin menunjukkan kepada para orang kampungan ini bahwa aku bisa menaiki Prado ini. Chloe menjulurkan tangannya untuk menarik gagang pintu mobil sambil mendesak Hawik. Hawik pun menoleh dan menatap Chloe dengan tatapan yang getir. Dia terdiam sejenak dan berkata, Chloe, kita sudah tidak bisa menggunakan mobil ini lagi. Apa? Chloe terdiam sesaat, lalu berujar sambil tertawa. Lelucon apa yang sedang kamu katakan, Hawik? Kamu sengaja bilang begitu karena ingin mempermainkan para orang kampungan ini, bukan? Aku sedang tidak bercanda. Sialan! Kubilang, kita tidak bisa lagi mengendarai mobil ini. Amarah Hawik meledak dan dia membentak Chloe. Chloe sontak menjadi ketakutan. Tangannya perlahan melepaskan gagang pintu dan dia menatap Hawik dengan sorot tercengang. Sedangkan Valentino hanya berdiri di tempat dan menonton pertunjukan bagus ini dengan sorot pandangan yang terlihat senang. Angel sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menatap Chloe dan Valentino, lalu matanya nampak terkejut. Apa yang telah Valentino lakukan? Jelas-jelas Hawik memiliki kunci mobil di tangannya, tapi sekarang dia malah bilang mobil itu tidak bisa dikendarai lagi. Bukankah ini terlalu aneh? Dia barusan juga mengangkat sebuah panggilan telepon. Apakah ada percakapan dalam panggilan itu yang menentukan Hawik bisa mengendarai mobilnya atau tidak? Inti permasalahannya adalah meskipun orang di ujung telepon itu memang bisa melakukannya, bagaimana Valentino bisa mengetahuinya? Angel merasa sangat kebingungan. Hawik, sebenarnya ada apa ini? Tanya Chloe sambil menatap Hawik dengan dingin. Mobil ini. Hawik benar-benar tidak ingin mengatakan bahwa ini adalah mobil pinjaman.
Tapi dia tidak bisa menemukan alasan lain untuk menjelaskan situasinya sekarang. Howitt tidak bisa mengatakan apapun, jadi Valentino dengan senang hati menjelaskannya. Sederhana saja, itu karena dia meminjam mobil ini. Jadi, kalian tidak bisa menaikinya sekarang karena pemilik mobilnya ingin menggunakannya. Chloe melirik Valentino dengan sorot tercengang, lalu menatap Howitt dengan marah. Mustahil! Howitt, kamu membohongiku. Apa yang dia katakan itu benar? Howitt tidak mau mengakuinya karena tahu masalah ini sudah tidak bisa lagi ditutupi. Chloe sontak menutup mulutnya, entah perasaan seperti apa yang mengisi benaknya. Angel juga merasa sedikit terkejut. Jangan-jangan Valentino memang bisa meramal. Lucu, benar-benar lucu. Gumam Chloe pada dirinya sendiri. Padahal dia masih mengejek Valentino 2 menit yang lalu, mengatakan bahwa pria sejati tidak akan memaksa ego dengan mobil pinjaman. Sekarang, mana mungkin dia berhak mengatakan hal seperti itu? Ternyata mobil Prado ini juga pinjaman. Ayo, kita hanya bisa menaiki BMW ini. Valentino tidak ingin membuang-buang waktu di tempat ini, jadi dia segera membawa Angel naik ke mobil. Chloe dan Howitt hanya bisa berdiri diam di tempat sambil menatap Valentino mengemudikan mobil birunya pergi. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan apa yang mereka rasakan sekarang. Amarah Chloe entah kenapa tersulut melihat kedua orang yang berada di dalam mobil BMW dengan atap yang bisa terbuka itu. Apa yang bisa kamu banggakan, Valentino Wijaya? Memangnya kenapa kalau Howitt meminjam mobil ini, kamu tetap tidak bisa lebih baik darinya? Bukankah kamu juga meminjam mobil itu? Kuberitahu, ya? Maling, jangan teriak maling. Chloe berdiri diam di tempat sambil berseru dengan marah ke arah Valentino dan Angel. Aku tidak tahu apakah kalian itu maling, tapi aku bukan maling. Valentino pun menghentikan mobilnya, menjulurkan tangannya dan membuka dashboard, lalu mengeluarkan satu set dokumen dan melemparkannya. Plak! Setumpuk kertas berwarna putih mendarat di sisi kaki Chloe. Valentino kemudian mengemudikan mobilnya pergi, lampu belakang mobilnya yang berwarna merah terang terlihat semakin mencolok. Chloe berjongkok perlahan dan mengambil dokumen itu. Howitt juga berjalan menghampiri untuk melihat isi kertas-kertas yang Valentino lemparkan. Ternyata itu adalah nota pembelian mobil. Nama yang tertera di kolom pembeli mobil jelas-jelas tertulis sebagai Valentino Wijaya. Kedua orang itu langsung mematung. Ternyata mobil BMW itu adalah milik Valentino sendiri dan bukan mobil pinjaman. Chloe menurunkan pandangannya lagi dan melihat sederet nama yang tidak asing di bagian kolom penjual. Siska. Nama yang tertera di situ adalah Siska. Ternyata BMW itu dibeli dari Siska. Chloe akhirnya mengerti kenapa Siska memberitahunya bahwa Valentino adalah orang yang sama sekali tidak bisa diprovokasi. Ternyata pria itulah orang yang mengeluarkan uang tunai senilai ratusan juta. Valentino ternyata adalah tuan muda kaya raya yang Siska katakan. Saat itu, dia bahkan ingin menjalin hubungan dengan si tuan muda yang kaya raya. Seandainya saja dia berhasil, mana mungkin akan ada kejadian seperti hari ini. Akan tetapi, dia sama sekali tidak menyangka bahwa tuan muda yang kaya raya itu adalah suami pecundang Angel, Valentino. Chloe sontak merasa panik begitu mengingat semua perbuatannya terhadap Valentino. Howitt, apa kamu tahu seberapa besar kamu telah menyakitiku? Chloe berujar dengan dingin, lalu berbalik badan dan memanggil taksi. Dia melaju pergi sambil tetap membawa nota pembelian mobil itu. Kalau saja Howitt tidak memberitahunya bahwa hari ini pasti bisa mempermalukan Valentino, dia tidak akan meminta Angel membawa Valentino ke sini. Tamat sudah, sekarang tidak ada apa-apa lagi. Bab 44 aku menang. Cium aku. Valentino dalam perjalanan pulang. Angel sangat penasaran lalu bertanya, Valentino, bagaimana kamu tahu bahwa mobil Prado itu bukan mobil Howitt? Valentino menutup jendela mobil sambil berkata dengan santai. Saat aku mengantarmu ke Maple Rain Rental Estate untuk merundingkan kontrak, aku melihat plat nomor mobil yang sama dengan mobil itu di tempat parkir. Saat itu Howitt belum bekerja di Maple Rain Rental Estate. Bagaimana mungkin mobil itu adalah miliknya? Angel ragu dengan penjelasan Valentino, tapi dia tidak mengatakan apapun. Angel tidak berpikir bahwa Valentino tahu alasan masalah ini, kecuali penjelasannya itu. Lalu, apa kamu bertanya kepada temanmu yang bekerja di Maple Rain Rental Estate? Tanya Angel. Valentino menjelaskan sambil tersenyum. Benar, sekalian katakan masalah mobil itu ditendang oleh Chloe. Valentino benar-benar ingin tertawa,
Howitt mengatakan bahwa Prado itu bukan miliknya, melainkan miliknya Valentino. Namun dia tidak tahu bahwa pengawas koordinata adalah karyawan Hendrik, jadi mobil itu adalah mobil perusahaan. Perusahaan yang membeli mobil itu, sedangkan Valentino adalah pemilik Maple Rain Real Estate. Jadi milik siapa mobil itu kalau bukan milik Valentino? Angel yang ragu akhirnya bertanya. Pada saat kamu jatuh, bukankah kamu membuang sesuatu? Valentino diam, lalu dia mengeluarkan kontrak pembelian mobil lagi dan memberikannya kepada Angel. Angel mengulurkan tangan untuk mengambilnya, melihatnya dengan cermat, kemudian mengangkat kepalanya dengan takjub. Mobil ini milikmu? Ternyata kamu pemilik mobil ini, bukankah kamu bilang kamu meminjamnya? Angel terkejut. BMW ini bernilai lebih dari 800 juta. Valentino benar-benar membeli mobil yang selalu dia impikan. Dari mana Valentino mendapatkan begitu banyak uang? Itu adalah 800 juta. Valentino menjelaskan. Bukankah aku sudah pernah mengatakannya saat itu? Aku ingin mengatakan bahwa aku yang membeli mobil ini. Kamu pasti tidak percaya? Angel sedikit tertekan, tapi dia tidak bisa membantahnya. Saat itu, Valentino benar-benar bertanya begitu, sedangkan Angel menjawab bahwa dia tidak percaya. Dia benar-benar tidak percaya itu dalam hatinya. Sekarang kontrak pembelian dengan segel itu ada di depannya. Dia tidak ada alasan untuk tidak mempercayainya. Tapi, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Angel benar-benar tidak mengerti. Bukankah aku meminta grup Kusuma untuk menandatangani kontrak dengan Maple Rain Real Estate? Temanku memberiku sebuah mobil untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Valentino mulai berbicara omong kosong. Meskipun dia menipunya tentang masalah mobil ini, Valentino masih belum menemukan cara untuk menjelaskan kepada Angel kenapa dia memiliki begitu banyak uang. Angel dengan tercengang berkata, beraninya kamu secara terang-terangan menerima suap untuk mendapatkan keuntungan? Shh, jangan sampai orang lain tahu. Valentino berpura-pura berhati-hati. Angel menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak begitu percaya pada masalah ini. Tapi bagaimanapun juga, kerjasama antara grup Kusuma dengan Maple Rain Real Estate adalah sebuah keberuntungan. Oleh karena itu, Maple Rain Real Estate tidak perlu memberi keuntungan apapun pada Valentino. Sebaliknya, Valentino harus memberi keuntungan untuk orang lain. Hai, percayalah padaku. Mereka bilang kontribusiku sangat besar, bahkan besok lusa mereka mengundangku untuk menghadiri upacara peletakan batu pertama. Valentino berpura-pura bangga. Sudah, jangan membual. Kamu bisa pergi ke upacara peletakan batu pertama. Aku akan mengajakmu ke sana. Angel terdiam beberapa saat. Aku juga akan naik untuk menggunting pita. Valentino terus membanggakan diri. Pefut. Angel tertawa geli. Jangan menggodaku, oke? Mereka yang bisa naik untuk menggunting pita adalah orang dengan identitas yang menakutkan serta orang yang mempunyai reputasi di kota Neo. Aku juga pihak yang mewakili kerjasama, jadi aku bisa naik dan memotong pita bersama. Bahkan Rubber dan pamanku tidak memenuhi syarat untuk naik ke panggung. Valentino memandang Angel, lalu dia tiba-tiba bercanda. Untuk apa aku berbohong padamu? Apa kamu mau bertaruh? Dia bisa melihat bahwa Angel sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Bukankah terlalu bodoh jika dia tidak mengambil kesempatan untuk menghangatkan perasaannya? Oke, ayo bertaruh. Kamu mau bertaruh apa? Karakter pantang menyerah Angel pun muncul. Kalau aku bisa naik dan menggunting pita itu, kamu harus menciumku, kata Valentino dengan santai. Suasana dalam mobil tiba-tiba menjadi sunyi, wajah Angel perlahan menjadi merah. Oke, bagaimana kalau kamu kalah? Setelah beberapa saat, Angel langsung setuju. Hal yang Valentino katakan terlalu mustahil. Bahkan Bobby saja tidak memenuhi syarat naik ke atas panggung untuk menggunting pita. Bagaimana dia bisa naik? Kalau aku kalah, aku akan memberimu mobil ini, jawab Valentino tanpa ragu-ragu. Ini memang mobilku. Angel memandang Valentino. Valentino tersenyum. Ya, ini memang mobilmu. Kita tidak membedakan satu sama lain karena kita suami istri yang sah. Hanya saja kamu tidak mengakuinya sama sekali, bukan? Angel tidak peduli apa yang dipikirkan Valentino. Dia melihat ke sekeliling mobil dengan gembira. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia menaiki mobil ini, dia dulu mengira itu mobil orang lain, tapi sekarang pikirannya tentang itu benar-benar berbeda. Lagi pula, perasaan mengendarai mobil orang lain pasti berbeda dengan mengendarai mobil sendiri. Valentino ingin tertawa saat melihat Angel. Bagaimana kalau naik dan mencoba mengemudinya? Ah,
Kamu tidak takut kalau aku yang mengemudi? Angel terkejut. Tidak apa-apa, aku di sini, naiklah. Valentino tersenyum. Angel segera bertukar posisi dengan Valentino, kemudian mengemudi dalam suasana hati yang sangat nyaman. Dia tidak seperti pemula yang baru pertama kali mengemudi, meskipun dia jarang mengendarai mobil sejak dia mendapatkan SIM. Dengan arahan dari Valentino, Angel dengan cepat mulai mengendarai mobil, mobil pun melaju semakin cepat. Wow! Cepat sekali, teriak Angel dengan keras, dan wajahnya yang merah penuh kegembiraan. Kap mobil dibuka dan angin kencang meniup rambut panjang Angel. Helaian rambut yang tak terhitung jumlahnya membeli wajah Valentino sehingga membuat wajahnya terasa sedikit gatal. Valentino merasa sangat lega dan puas saat melihat penampilan Angel yang cantik. Wajahnya juga memerah karena sangat gembira. Di malam hari, Hawik merasa semakin kesal, jadi dia segera pergi ke rumah Chloe. Dia telah mengenal Chloe begitu lama dan telah menghabiskan banyak uang untuknya, tapi dia belum melakukan apapun. Akan sangat rugi kalau putus begitu saja, kan? Memikirkan apa yang terjadi pada siang hari, Hawik merasa sangat sedih. Oleh karena itu, dia ingin membalas dendam. Bukankah Valentino mengenal seseorang, aku akan memperlihatkan padanya bahwa Hawik mengenal lebih banyak orang darinya. Hawik berdiri di depan pintu sambil mengetuk pintu, lalu dia berteriak, Chloe, buka pintunya. Dengarkan penjelasanku. Pergi kamu. Kamu bilang kamu hari ini bisa mengalahkan Valentino, tapi pada akhirnya malah kita yang dipermalukan. Kamu memang tidak berguna. Tidak, kamu bahkan lebih tidak berguna dari si Valentino yang tidak berguna itu. Teriak Chloe dengan marah dari dalam. Setidaknya Valentino memiliki BMW yang bisa dia kendarai, tapi dirinya malah pulang dengan naik taksi. Itu hanya ketidaksengajaan. Wajah Hawik menjadi masam. Siapa yang tahu bahwa Valentino mengenal Danu? Kalau aku tahu mereka saling mengenal, aku pasti tidak akan membawamu ke sana. Sekarang apa gunanya kamu membicarakan hal ini? Aku sudah dipermalukan di depan Angel. Setelah memikirkan ini, Chloe pun semakin sedih. Bukankah latar belakang Angel adalah keluarga Kusuma? Selain masalah ini, apa yang bisa dia bandingkan denganku? Tidak apa-apa, Chloe, dengarkan aku. Bukankah Valentino berpikir orang-orang yang dia kenal sangat kuat? Maka aku akan menunjukkan padanya penguasa yang sebenarnya di kota Neo. Bisik Hawik dengan ekspresi masam. Bab 45 Jebakan. Chloe terdiam beberapa saat, lalu bertanya dengan suara rendah. Apa kamu benar-benar punya cara untuk membalaskan dendam hari ini? Ya, tapi butuh kerjasamamu. Kita bicarakan saja di dalam. Chloe terdiam beberapa saat sebelum akhirnya membuka pintu dan mengizinkan Hawik masuk. Di sisi lain, di rumah Angel. Valentino, sepertinya kamu salah paham tentang Chloe. Kamu sepertinya tidak menyukainya. Angel melirik Valentino dan menanyakan keraguannya. Ya, Valentino berhenti sejenak kemudian berkata, jauhi dia, kalian tidak cocok. Valentino tahu bahwa luar Angel terlihat seperti memiliki kepribadian yang kuat, tapi sebenarnya hatinya sangat lemah lembut dan tidak pernah berpikir jahat. Walaupun Chloe merugikannya, Angel mungkin masih akan membelanya. Kamu tidak boleh berkata seperti itu tentang Chloe. Dia adalah orang yang baik. Jelas Angel sambil mengernyit. Dulu jika terjadi hal seperti ini, Angel pasti akan langsung marah besar dan bilang bahwa Valentino tidak perlu mencampuri urusannya. Namun sekarang, kesan baiknya pada Valentino berangsur-angsur meningkat, jadi dia tidak langsung marah melainkan menjelaskan terlebih dahulu. Itu dulu, ada beberapa orang, ketika posisimu lebih buruk darinya, mereka akan sudi berhubungan denganmu. Tapi kalau kamu yang lebih baik, mereka tidak bisa hanya duduk diam. Valentino berkata dengan santai. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Valentino sudah mengerti prinsip di dunia ini, jadi dia sangat akurat dalam menilai orang. Dia percaya penilaiannya sendiri, tapi Angel jelas tidak akan mempercayainya. Karena bagaimanapun juga, Angel dan Chloe sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin Chloe bukan orang yang seperti itu? Angel terdiam beberapa saat dan tetap memilih untuk mempercayai Chloe. Valentino menghela napas. Dia juga tahu sifat Angel yang sangat keras kepala. Wanita ini tidak akan pernah merubah pikirannya hanya karena kata-kata orang lain. Kalau Angel adalah orang yang begitu mudah terpengaruh, maka dia pasti sudah mendengar nasihat orang lain untuk cerai dengan Valentino. Saat mereka mengobrol, ponsel Angel berdering.
Ternyata Chloe yang menelponnya. Halo, Chloe. Angel ragu-ragu selama 2 detik sebelum mengangkat telepon. Angel, ini aku. Aku minta maaf untuk siang hari ini. Suara Chloe terdengar sengal, sepertinya dia baru saja menangis. Mendengar permintaan maaf Chloe, hati Angel langsung melunak. Lagi pula, bagaimana mungkin persahabatan mereka yang sudah terjalin bertahun-tahun bisa hancur begitu saja? Aku hanya sangat marah ketika melihat Valentino memukul Hawik. Jadi ketika kamu memintaku untuk membujuk Hawik, aku tidak membantumu karena marah, kata Chloe, lalu dia terisak lagi. Setelah mendengarkan kata-kata Chloe, Valentino mengernyit. Apa Chloe adalah orang yang akan introspeksi diri ketika dia salah? Sepertinya ada yang salah dengan panggilan ini. Sudah. Aku tidak marah padamu. Tadi kita semua ketakutan jadi tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Angel langsung menghibur Chloe. Hawik juga tidak bermaksud apa-apa. Dia sudah menganggap kita semua adalah temannya, jadi dia berujar dengan santai. Kamu jangan masukkan perkataannya dalam hati, ya. Angel tidak langsung menjawab, dia memang bisa tidak terlalu perhitungan dengan Chloe. Namun, di antara Hawik dan Valentino, dia pasti akan memihak pada Valentino dan tidak akan pernah mendukung orang luar. Jadi, kalau sekarang dia bilang Hawik melakukan hal yang benar, bukankah itu berarti Valentino yang salah? Tadi Hawik sudah ronsen, kata dokter tulang rusuknya retak dan dia perlu istirahat untuk waktu yang lama. Chloe kembali menghela napas ketika Angel tidak menjawabnya. Apa lukanya sangat parah? Tanya Angel yang hatinya sudah sedikit melunak. Namun, Valentino semakin mengernyit. Tidak perlu banyak pikir, dia sudah tahu bahwa Chloe ini sedang memanfaatkan Angel yang emosional dan berpura-pura dirugikan. Tidak parah, tidak apa-apa, dia hanya perlu istirahat selama beberapa hari. Aku menelponmu karena takut kamu marah. Lagi pula, kita sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Tidak bisa langsung putus hubungan, bukan? Angel menjawab dengan cepat. Sudahlah, aku benar-benar tidak marah padamu. Jangan terlalu memikirkannya. Tidak, aku harus meminta maaf secara langsung padamu. Apa sekarang kamu punya waktu? Chloe tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Angel tidak membutuhkan permintaan maaf dari Chloe, jadi dia menolak sambil mengibaskan tangannya. Lagi pula, dia tidak ingin keluar terlalu larut malam. Namun, Chloe bersikeras mengatakan kalau Angel tidak datang, itu berarti dia masih marah padanya. Angel, kamu datang atau tidak, aku akan menunggumu di bar jazz. Ujar Chloe lalu dia langsung menutup panggilannya. Angel sedikit tidak berdaya. Kalau Chloe sudah berkata begitu dan dia tidak pergi, rasanya dia yang salah. Kan? Valentino, jangan keluar di malam hari. Sebelum Angel selesai berbicara, Valentino langsung menolak. Bagaimana aku bisa tidak pergi? Chloe sedang menungguku. Angel juga sedikit tidak berdaya. Sepertinya ini adalah jebakan. Valentino sangat mempercayai intuisinya. Chloe pasti sudah merencanakan sesuatu. Valentino, Angel berteriak dengan marah. Aku tidak tahu ternyata kamu adalah orang yang mempermasalahkan masalah kecil. Chloe itu hanya seorang wanita. Untuk apa kamu begitu perhitungan dengannya? Lagi pula, Chloe sudah minta maaf pada kita. Apalagi yang kamu mau? Valentino menatap Angel dengan serius sambil berkata, Angel, percayalah padaku. Aku pasti tidak akan menyakitimu. Chloe juga tidak akan menyakitiku. Kami sudah berteman selama bertahun-tahun, lebih lama dari aku mengenalmu. Jawab Angel dengan keras kepala. Valentino terdiam ketika mendengar kata-kata itu. Dia benar-benar tidak ingin berhubungan dengan Chloe dan yang lainnya, tapi Angel jelas sangat peduli dengan hubungannya dengan Chloe. Lupakan saja, kamu tidak perlu menemaniku, aku akan pergi sendiri. Angel berdiri dan hendak beranjak pergi. Valentino menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar khawatir kalau Angel pergi ke bar sendirian di malam hari. Aku akan menemanimu, ujar Valentino sambil bangkit berdiri. Ya sudah, ayo cepat. Angel menyunggingkan senyum. Dia tahu Valentino tidak akan membiarkannya keluar sendirian. Valentino menghela napas pelan. Angel ini benar-benar membuatnya tidak berdaya. Namun, tidak apa-apa. Jangankan jebakan seperti ini, meski medan yang harus dihadapinya adalah lautan pedang dan api. Kalau Angel memang ingin pergi, Valentino pasti akan menemaninya. Bar jazz. Saat malam tiba, kehidupan malam milik anak muda juga dimulai. Di bawah sinar warna-warni lampu di dalam bar,
terdengar musik DJ dimainkan. Lebih dari selusin gadis menampilkan tarian seksi di atas panggung. Pria dan wanita di tengah lantai dansa menggoyangkan kepala mereka dengan semangat sambil memutar tubuh mereka mengikuti irama musik. Suasana di dalam sangat meriah, panas, dan energik. Di meja teratas dengan posisi terbaik di bar jazz, Howitt, Chloe dan sekitar 5-6 orang muda berpakaian bagus sedang saling bersulang dan bertukar minum. Meja ini sangat besar dan menempati posisi terbaik di seluruh bar, juga yang paling dekat dengan panggung besar di tengah. Meja ini juga dikelilingi oleh beberapa meja dengan bentuk yang sama tapi dengan ukuran lebih kecil, jadi posisinya seperti bulan yang dikelilingi bintang-bintang. Semua tahu bahwa orang yang bisa duduk di posisi ini bukan hanya orang kaya, tapi juga orang yang berkuasa. Minuman yang tak terhitung jumlahnya diletakkan di atas meja kristal dan memenuhi permukaan meja. Chloe dan Howitt duduk bersama sambil tersenyum ceria, tapi tidak terlihat lagi raut sedih Chloe seperti saat menelpon dengan Angel.